Jadi anak-anaknya juga kalau makan di rumah dikomentarin juga. Oh jelas lah, Tapi kan yang nyediain makanannya mamanya. karena mereka nggak makan. Kenapa nggak makan? Bisa direkam nggak sih? Udah keren loh nih. Udah rekam? Itu timernya belum? Kenapa nggak makan? Hmm. Karena ya tadi pengetahuan. Awalnya pengetahuan kan dari si ibu nih yang menyajikan makanan di rumah kan ibu. Apalagi sekarang kekinian sekarang ini trennya tren kayak junk food gitu, beli makanan Siap saji. siap saji. Oh iya, tuh boleh tuh. Kayak gitu. Jadi kalau pagi dari rumah itu cuma bawa bawa ke tempat lah wadah makan lunchbox itu. Beli di pinggir jalan ya kan. Seperti itu. Jadi anak-anak nggak ada ini di sekolah juga belum tentu ada edukasi bahwa harus ngabisin makanan, harus makan kalau sayur ya udah nggak mau makan ya udah gitu. Mungkin gitu. Susahnya komentarin orang lain, nasihatin orang lain atau nasihatin anak sendiri? Lebih susah nasihatin anak sendiri dong. Ha, bisa tuh. Oh, pasti. Siapa nama anaknya Kak Dewi? Raja, Sausan, Yang Kaucan. paling kritis siapa? Yang paling kritis Raja. Raja, liatin mama lu nih. Itu timernya Raja. belum itu. Ya, pening ya. Oke. Tuh kan disuruh opening jadi bingung gitu ya. Jadi pening. Ya udah kita sapa dulu ya Kak ya. Halo, assalamualaikum rekan pembangunan Aceh Bapeda ya, yang pastinya kita hari ini masih di Bacrit Bapeda Bercerita. Kita bakal banyak cerita tentang hari ini. Temanya nggak jauh-jauh seputar makanan dan isi piring kita semuanya. Apakah sudah menjamin untuk gizinya mungkin ya. Jadi kita langsung sudah kedatangan pakarnya, bisa dikatakan begitu. Ada Kak Hasrati Dewi SPMSI. Beliau ini adalah analis ketahanan pangan bidang penganekaragaman konsumsi pangan Dinas Pangan Aceh. Halo Kak Dewi. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kak Dewi? Alhamdulillah. Kalau misalnya acara-acara yang non formal gitu, apa kabar? Baik kan gitu. Jadi pas tadi masuk ke dalam studio tuh kayak lari lagi ngos-ngosan gitu pertanyaannya. Iya. Tadi naik lift atau naik tangga? Karena tadi udah diburu-buru, ditelepon-telepon, sebenarnya naik lift, tapi karena berusaha on time, ya kan, udah ditelepon sama krunya, ya larilah dari lift ke sini. Ngos-ngosan. Nah, tadi Lumayan. juga kan kebetulan juga kan temanya masalah pangan, isi makanan, isi piring untuk yang kita makan lah untuk hari ini. Tadi kan juga kebetulan sarapan kan di sini Kak Dewi, kru-krunya gitu. Baru 2 suap udah langsung dikomentarin sama Kak Dewi dan itu nggak enak banget gitu ya. Lagi ngio Kak Dewi, tengok Pak Jobu kan didigahainya nagat makanannya langsung kan nggak ketelan lagi Kak Dewi. Jadi cocok kayaknya. Apa nih? Ada piring di sini, ada kipas di sini, ada tumbler di sini, ada pink dan juga hitam. Ya, kalau ini Bapeda punya kita. Ini punya Kak Dewi. Oke. Kak Dewi, oke. Boleh kita mulai untuk konsumsi makanan yang sekarang paling sering dikonsumsi sama anak muda adalah makanan cepat saji kan? Mungkin terkait ini tadi, waktu saya baru sampai itu tadi kan pada sarapan nih. Iya. Ya. Sebenarnya konsep pertama sarapan itu bahwa sarapan itu di rumah, bukan di tempat kantor. kerja. Mhm. Nah, terus jam sarapan itu juga jam 7 ya, jam 7. Kenapa kita perlu sarapan di jam 7? Mungkin untuk anak-anak juga. Karena seperti yang kita diskusikan tadi, sarapan itu jangan full karbo. Kalau tadi itu yang kita lihat itu di situ tadi di dalam alasannya karena beli gitu kan. Pertanyaannya kenapa nggak bawa dari rumah, ya kan? Nah tadi di situ udah ada nasi, udah ada mie, makan pakai kerupuk lagi. Itu tiga-tiganya karbo. Nah, sementara yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu ada 4 komponen yang dibutuhkan oleh tubuh kita setiap waktu makan. Kita butuh karbohidrat, sumbernya macam-macam. Nanti kita bisa lihat konsepnya bahwa kenyang nggak harus nasi, ya kan? Ya. Kayak tadi kenyang nggak harus nasi, tapi ditambah mie, kan jadi double gitu sebenarnya. Nah, yang kedua, konsep yang kedua bahwa kita harus makan sayur. Saya nggak ngeliat tuh tadi sayur Nggak ada sayur, di tempat di yang host sama krunya makan gitu kan? Kecuali daun pisang. Nggak mungkin dong makan daun pisang, Emang kambing. apalagi daun pintu.
Sorry. Terus yang selanjutnya tadi ada ngebahas jadi tentang sarapan tadi. Yeah, it's okay. Di dalam sarapan tadi itu ada protein hewani. Malah double kan, ada telur, ada ikan. Sementara kita juga butuh protein nabatinya. Itu nggak ada tadi kan, nggak ada sayur tahunya nggak ada, tempenya nggak ada. Selanjutnya yang keempat, kita butuh kita butuh buah. Nah, itu juga belum ada. Ya, kalau terkait dengan tadi sarapan harusnya di rumah, ketika kita sarapan di sini dalam konteks anak-anak. Jadi kan kalau kita nih, apa sih sebenarnya mau diperbaiki lagi dengan sosial kita? Apa sih yang diharapkan lagi? Ya udah, kita berarti produk gagal di masa lalu yang udah kita terima hasilnya di hari ini. Kasus stunting kah, obesitas kah, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, tugas kita hari ini adalah bagaimana mengajak Gen Z ya, anak-anak muda kita edukasikan anak-anak muda kita nih, ya mungkin seperti Raja, anak mama yang paling ganteng. Gimana sih caranya kita bisa ke depannya mereka punya dari sekarang nih punya pemahaman bahwa setiap makan itu harus ada ini. Kenapa? Untuk generasi emas Indonesia di 2045 nanti kan itu yang mau dicapai. Nah, siapa yang akan menghasilkan gitu ya generasi emas itu dari kita sekarang? Kita punya anak kita nanti yang akan melahirkan generasi emas, itu yang harus kita bekali. Kita mau bilang kita produk gagal, ya buktinya hari ini stunting kita tinggi gitu kan. Tapi kita nggak mau kegagalan itu terulang lagi di generasi berikutnya. Nah, salah satunya mungkin yang digagas oleh Badan Pangan Nasional itu dengan konsep B2SA. Itu tidak jauh berbeda dari konsep Kementerian Kesehatan, isi piringku. Nah, tinggal kita tambah dengan B2SA-nya. Nah, pertanyaannya sekarang kan apa sih B2SA? Loh, apa nih kok banyak? Ada kipas, ada piring, ada tumbler. Mungkin agak mereng sih tulisannya supaya lebih terbaca. Apa sih B2SA? Nah, gitu. Ya kan? Apa sih B2SA itu? Mungkin nanti itu kita akan bahas satu persatu. B yang pertama apa, B yang kedua apa, B yang ketiga S-nya apa, A-nya apa, gitu kan. Nah, tadi terkait saya menarik dengan pertanyaan dari Tia. Bagaimana sih dengan anak-anak milenial sekarang, anak Gen Z sekarang yang suka dengan makanan cepat saji? It's okay sebenarnya, nggak masalah. Selama anak-anak kita mau makan, yang jangan anak-anak kita nggak mau makan. Tapi konsepnya ini yang harus kita lihat. Konsepnya kita bisa menggunakan kearifan lokal. Contoh, seperti yang saya sampaikan tadi, ada makanan yang kekinian itu kayak kimbab, misalnya kimbab gitu. Mereka suka makan kimbab. Ya, kita gimana sih caranya pegiat kuliner di kita, kimbabnya versi kita gitu, versi Aceh. Kearifan lokal. Kita mungkin untuk protein hewaninya, kenapa nggak kita menggunakan tuna gitu kan? Nah, kebetulan kita tahun ini katanya tahun tuna, ya kan, dalam rangka memperingati tahun tuna. Kita menggunakan tuna dan kita udah pernah coba itu. Kita pernah melakukan uji coba demo cooking dengan tuna pakai sausnya kari Aceh. Nggak menggunakan saus-saus dari Jepang, dari Korea. Ternyata memang rasanya oke gitu. Kenapa? Karena memang itu lidahnya kita. Dan otentik juga kan? Juga. Mungkin seperti itu. Nggak masalah selama mereka mau makan, tapi dengan konsep B2SA tadi. Mungkin saya coba sampaikan sedikit ya. Boleh, konsep B2SA. Nah, B yang pertama itu beragam. Beragam artinya semakin beragam makanan yang kita makan, itu semakin memenuhi zat gizi untuk kebutuhan kita. Beragam dari ke-9 golongan pangan, ya kan? Yang kedua bergizi. Jadi beragam aja nggak bergizi kan nggak mungkin, ya kan? Yang ketiga seimbang antar setiap golongan makanan yang kita makan. Seperti yang saya sampaikan tadi kan nggak seimbang. Lebih banyak karbonnya. Lebih banyak karbonnya, lebih banyak protein hewaninya gitu kan. Yang selanjutnya aman. Aman baik dari sisi bahan makanannya, dari segi pengolahannya, terus juga dari tempat penyajiannya. Jadi melihat aman itu bukan hanya aman aman dalam konsep aman nih gitu, udah ada sertifikat dari BP POM gitu kan,
bukan hanya itu, tapi kita juga harus sendiri, khususnya kita menyajikan makanan karena ini kan konsepnya untuk keluarga. Iya, benar. B2SA ini konsepnya keluarga. Alhamdulillah kalau ini nantinya mungkin sekarang atau 5 tahun atau 10 tahun ke depan oleh pegiat kuliner kita, B2SA ini menjadi satu acuan mereka dalam melakukan usaha-usaha kuliner mereka. Oh, jadi kita juga bisa mendukung usaha UMKM juga ya, Kak ya? Udah pasti Udah itu. pasti di situ. Kak Dewi, jadi kalau di rumah itu kan sarapan, makan siang, malam, itu Kak Dewi menyediakan untuk keluarga, untuk Iya. anak-anak. Mereka sering protes nggak sih? Protes enggak sih? Nggak makan? Yang pastinya nggak makan. Kenapa gitu kan? Yang paling nggak mereka makan itu adalah sayur, khususnya sayur. Mungkin sampai bawang pun mereka akan pindah, akan gitu. pindahin gitu kan. Ya triknya saya sebagai ibu rumah tangga mungkin triknya buat makan sayur tanpa merasa sedang makan sayur. Contoh Kita buat jus, ya kan? Pokcoy kita buat jus dengan nanas misalnya. Jadi mereka sudah makan sayur, sudah makan buah. Wortel kita jus dengan dengan jeruk. Jadi mereka sudah makan sayur juga sudah makan buah. Tapi itu sebenarnya belum memenuhi konsep itu. Betul. Karena sayur yang diinginkan dimakan semakin banyak sayur kayak kuah pli gitu kan. Banyak tuh jenis sayur itu semakin bagus dibandingkan hanya sayur bayam bening gitu. Iya. Nah, itu konsepnya seperti itu. Oke, Kak Dewi, ini menarik nih. Kan tadi katanya yang penting dia makan, tapi kan kita juga harus perhatiin dong di dalam piring itu ada B2SA. Gini Kak Dewi, ini kan keresahan Tia sebagai orang awam. Aku tuh sibuk loh Kak. Anak waktu berangkat sekolah, dia nggak yang tercukupi apa yang tadi barusan Kak Dewi sampaikan gitu. Tapi mesti gini loh Kak, tapi anakku kelihatannya sehat kok, anakku pinter kok. Kebanyakan ya ibu-ibu kan pada mikirnya gitu nih Kak. Gimana caranya untuk meyakinkan ke Tia atau ibu-ibu yang lain bahwasanya makanan untuk sarapan anak di sekolah dengan segala full kegiatan seharian, ada diniyah, ada les, bagaimana semuanya tercukupi, mereka sehat, mereka pintar. Kayaknya kayak sidang gitu ya pertanyaannya ya, agak ngeri-ngeri sedap gitu ya. Apa Kak, kita santai aja ya. Oke, kita tuh punya alat peraga namanya isi piringku B2SA. Nah, di dalam isi piringku B2SA ini itu ada seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 komponen yang harus ada di dalam piring kita. Jadi lebih mudah sebenarnya. Yang pertama bahwa piring kita itu setiap makan, yang pertama dia harus punya sumber karbohidrat. Kenapa karbohidrat itu perlu? Dia sebagai zat tenaga. Karena nggak makan karbo, ya mungkin balik lagi ke konsep bakalan jadi masalah lagi nih bagi yang diet karbo. Nah, kita kan nggak cerita yang sekarang nih. Kan tadi kita udah cerita di awal bahwa kita adalah produk yang gagal. Nah, ini kita cerita untuk generasi emas Indonesia ke depan. Bahwa sepertiga piring kita itu isinya adalah karbohidrat, sumber karbohidrat. Nah, sumber karbohidrat itu sangat banyak. Makanya konsep kenyang tidak harus nasi itu juga konsep yang mendukung untuk isi piringku B2SA ini. Kita bisa, kalau misalnya di Aceh mungkin ada janeng. Nah, tahu janeng nggak ya? Nggak tahu. Waduh, saya jadi malu nih sebagai orang Aceh nggak tahu janeng. Bukan Kak, bukan orang Aceh juga saya Kak. Kasih tahu loh, janeng itu apa? Pasti semua udah juga deh. Ya udah jadi PR ya. Nanti host sama kru cari tahu apa tuh janeng gitu. Habis itu ada gadung. Gadung itu jenis umbi-umbian. Iya, itu tahu. Gadung, ada ganyong, nggak tahu juga. Ganyong itu sejenis keladi, tapi dia kayak talas di Bogor. Sejenis itu ganyong seperti itu. Itu dia sumber karbohidrat. Jadi jangan ada pemahaman kalau itu adalah sebagai sayur, pelengkap, tapi gitu. Dia adalah karbohidrat. Nah, nanti ada sagu kalau di kita, ada apa lagi ya? Ada jagung. Nah, konsep jagung selama ini ketika dibuat itu jagung sebagai sayur. Sebenarnya jagung itu adalah karbohidrat, bukan sayur. Nasi ditambah dengan sayur jagung berarti karbonya double. Caranya, triknya ketika kita satu lagi kentang. Yang paling umum nih ibu-ibu buat sup pakai kentang. Ya kan, untuk anak-anaknya. Jadi triknya ya kita kurangi nasinya. Nah, konsep yang tadi itu, yang pertama kan tadi saya bilang bahwa sepertiga piring kita itu harus isinya dengan karbo. Nah, kan karbo itu beraneka jenis bentuknya. Di Aceh itu banyak sekali jenis pangan lokalnya yang terkait dengan karbo. Dengan konsep kenyang nggak harus nasi. Nah, itu tadi juga harus diingat, kenyang nggak harus nasi. Karena persepsi kita gini,
Oh, punya golong pajuh bu, kalau pajuh bu golong. Yang kalau pecit Mie. baru lu pajuh mie, baru lu pajuh lontong kan? Karena bukan nasi dia kan pertanyaan betul, udah makan nasi, bukan ditanya udah sarapan. Yang orang Aceh tanya apa? Kalau pajuh bu. Iya. Kan nggak tanya udah sarapan, bukan kan? Nah, jadi pertanyaan kalau pajuh bu betul, dia memang belum makan bu. Yang udah dia makan itu adalah mie. Terus selanjutnya adalah sepertiganya sayuran. Jadi yang paling gampang kita ingat itu adalah seberapa banyak isi karbo di dalam piring kita, sebanyak itu juga isi sayur sebenarnya. Oke. Konsep gampangnya. Seimbang. Harus banyak, sama persis jumlah yang kita butuhkan terhadap karbo dengan sayur itu sama. Karena sayur itu adalah zat pengatur dia. Ibaratnya kayak lampu merah di traffic light itu. Dia lampu merah, dia yang ngatur. Oh sekarang lagi butuh energi nih, tubuh kita butuh energi, anak-anak lagi banyak bergerak. Oh ini tugas kamu nih karbo yang masuk gitu. Oh anak-anak lagi kurang sehat nih, lagi kurang fit. Oh tugas kamu nih buah yang masuk. Nah gitu. Oh anak-anak nih tumbuhnya kurang tinggi. Tugas kamu nih protein nih. Nah, jadi tugasnya si sayur itu penting. Dia sebagai pengatur di dalam tubuh kita. Terus yang sepertiganya lagi itu terdiri dari protein hewani, nabati dan buah-buahan. Protein hewani tadi yang paling gampang itu adalah sayur. Untuk anak-anak usahakan sehari dalam sekali piring makan itu ada 1 telur. Yang paling gampang. Karena telur kan semua anak-anak suka. Terus sekarang supaya lebih suka lagi anak-anak, telurnya digoreng. Sebenarnya lebih bagus telur itu direbus. Jangan lagi dibayangin konsep bahwa merah kuning telur itu berbahaya buat kita, buat anak-anak enggak. Jadi kuning telur, putih telur itu ya sehat buat anak-anak. Tapi untuk produk yang gagal seperti kita yang nggak sehat lagi. Oke, Kak Dewi, karena kita sudah menjadi produk yang gagal, sebenarnya target dari Dinas Pangan ini sendiri untuk siapa? Untuk anak-anak, ibu hamil, atau remaja yang menuju memang butuh sekali pertumbuhan yang bagus gitu? Kalau targetnya itu adalah semua manusia ya, tepatnya semua manusia. Jadi target B2SA untuk semua. Kenapa? Yang sudah terlanjur salah, yang terlanjur sudah nggak baik ya kita perbaiki. Saya merasa diri saya aja sendiri, nggak usah jauh ya. Saya sebelum kenal B2SA ini berat badan sampai 72 gitu. Sekarang 62. Gara-gara B2SA itu? Salah satunya. Di samping aktivitas fisik, kita juga ada olahraga juga. Ya nggak mungkin nanti begitu menerapkan B2SA kok enggak. Kan kita cerita tadi lemak kita udah banyak di badan. Nggak mungkin kalau kita nggak ada aktivitas fisik untuk membakar yang udah kita tabung sekian puluh tahun. Gitu. Bentar Kak Dewi. Jadi manfaat untuk yang B2SA ini tadi Kak Dewi juga bilang dulu 72 Jangan kilo. Ditambah-tambahin. Jadi cuma nambahin 3 kilo udah marah dia. Bahaya 3 kilo itu bisa 2 minggu ya? Nuruninnya. Sekarang turun jadi 62. 62. Jadi sebenarnya tuh manfaatnya bisa nurunin berat badan juga. Bisa. Kalau Tia dulu sempat 95 kilo loh, Kak. Alhamdulillah nggak sampai 100. Nah, tapi bisa turun berat badan tuh bukan karena B2SA. Nah, karena belum kenal B2SA. Oh gitu. Terus? Oh cakep. Mau lanjut kan, mau curcol jadi nggak berani. Oke Kak, jadi gini, Kak Dewi, nggak semuanya orang punya uang yang banyak untuk beli bahan-bahan makanan yang tadi Kak Dewi sebutkan. Iya. Solusinya bagaimana untuk orang-orang yang, mohon maaf, ekonominya menengah ke bawah? Solusinya itu paling dekat dengan kita sebenarnya. Solusinya itu ada di pekarangan kita. Oke. Nah, untuk B2SA ini sendiri, kita bisa menyediakan di pekarangan kita. Nggak mungkin dong setiap rumah nggak punya pekarangan. Oke, nggak ada pekarangan. Bisa misalnya di perkotaan. Oh, terlalu dekat. Mereka bisa menggunakan urban farming, ya kan? Dengan menggunakan sampah-sampah yang ada di rumah tangga, misalnya kemasan-kemasan. Mereka bisa nanam sayur sendiri di rumah. Jadi nggak ada cerita kita nggak bisa B2SA. Yang ada hanya alasan. Iya, alasan kita aja. Jadi kalau alasan itu ada, mau 1000 justifikasi pun kita bahwa program ini bisa berjalan, enggak, selama alasan itu masih lebih besar daripada kemauan. Gitu. Oke. Jadi memang nggak ada alasan ya? Nggak ada alasan, yang ada hanya malas ya kan? Malas. Besok solopannya jangan lagi kayak gini ya. Kena tegur nanti sama Kak Dewi. Besok jadi bawa bekal dari rumah yang isinya semuanya ada, di situ ada karbo, ada sayur, ada buah gitu ya. Nah, kalau orang yang jarang makan buah atau dia tidak memenuhi standar yang di piring tersebut, dia akan jadi apa ke depan kondisinya? Seperti yang terjadi sekarang. Kalau salah satu makanan tidak sesuai seperti yang dikonsepkan dalam konsep isi piringku ini, permasalahan kesehatan akan banyak. Dia ada obesitas, ada stunting, ya kan? Walaupun stunting permasalahannya bukan cuma makan,
tapi PHBS juga penyebab stunting. Nah, kita berbicara dalam konsep kesehatan tumbuh kembang, ya mungkin seperti tadi overweight kan, terlalu berlebihan berat badan, atau gagal tumbuh. Nah, itu menjadi salah satu penyebab. Kenapa? Karena ada ada unsur gizi makro dan mikro yang tidak terpenuhi kadarnya. Belum lagi aktivitas fisik. Ada agak-agak suara aneh, benar nggak sih? Iya. Ini nggak horor kan Kak Dewi? Kayaknya sih. Biasanya lantai 3 ini horor sih sebenarnya. Mungkin salam perkenalan ya. Udah lama nggak silaturahmi ke lantai 3. Soalnya tadi Tia pas ngerasa ini apa feelingku doang ya, ternyata Kak Dewi juga denger ya. Iya. Oke, skip. Tadi merinding aku Kak. Terus gini, mungkin saya mau kasih trik untuk, karena kan kita pingin nih, saya nggak tahu sih Bacrit ini kebanyakan yang nontonnya siapa, karena anak saya salah satu penonton Bacrit. Wih deh, raja. Jadi kita mau kasih trik juga sebenarnya mungkin untuk anak-anak kita, yang anak kos lah mungkin ya. Kebanyakan kalau kuliah pagi itu pasti beli seperti sarapan tadi, ya kan, jarang. Ibu-ibu aja udah jarang yang mau masak di rumah. Iya sih. Kecuali saya ya, saya insya Allah anak-anak tetap sarapan di rumah. Karena saya udah terus-terusan nih, artinya saya merasa berdosa ketika saya nggak berbuat seperti ini, tapi saya ngajarin orang lain harus mengajak orang lain, iyalah berbuat seperti ini. Minimal saya mulai dari diri saya sendiri. Walaupun saya belum berhasil, anak-anak saya tuh harus makan sayur. Aduh, masih PR berat buat saya. Itulah tekniknya yang mungkin ketika buat pergedel, di dalam pergedel tuh ada sayur-sayurnya. Buat nugget juga di dalam nuggetnya dibanyakin sayurnya. Itu hanya trik kecil ya, yang sebenarnya belum memenuhi konsep itu. Nah, untuk ibu-ibu atau anak-anak Gen Z yang kuliah kan, kalau sudah makan nasi, minimal mungkin anak-anak di rumah susah ya, mereka mau makan sayur dan protein hewani misalnya kita bilang. Jadi di rumah biasanya kan yang paling praktis itu hanya nasi pakai kecap. Kalau anak-anak TK kah, anak-anak usia SD mungkin sampai SMP pun masih suka hanya makan nasi dengan kecap. It's okay, yang penting anak-anak tetap sarapan di rumah. Kenapa? Ketika anak-anak sarapan di rumah, makanan yang tadi, karbohidrat yang tadi itu akan dirubah menjadi energi yang bisa mereka gunakan sebelum masuk ke kelas. Mereka lari-lari lah, beraktivitas fisik dengan teman-temannya, itu akan terbakar, terproses. Tapi ketika sarapan itu kita bawa di dalam lunchbox-nya, mereka makan di sekolah, proses itu terjadi ketika mereka sedang belajar, sehingga yang karbo tadi harusnya berubah menjadi energi, mereka menjadi gula darah yang menyebabkan mereka ngantuk. Makanya cobalah tanya, kita kan sering itu, kita ada program B2SA Goes to School. Jadi kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, terakhir kita ke SMA 3, itu kita tanya dengan gurunya, sekarang anak-anak banyak nggak yang ngantuk di kelas? Banyak. Rata-rata banyak. Kita tanya dengan anak-anaknya juga, ngantuk nggak di kelas? Ngantuk. Bukan karena gurunya nggak asik, bukan gurunya nggak bosanin, tapi trik karbo itu tadi. Jadi minimal berikanlah anak-anak ini sarapan di rumah, walaupun hanya dengan kecap. Setelah itu harus kita penuhi lagi konsepnya apa yang seperti tadi saya sampaikan, mereka harus makan sayur, mereka harus makan buah. Ya triknya karena pasti nggak mau makan, di jus, sayur yang seperti tadi itu di jus. Kalau misalnya kebutuhannya itu anaknya untuk memberi rasa, jangan terlalu kental awalnya. Atau dibuat dalam jumlah banyak tapi dibotolin yang kecil-kecil. Jadi dia habis sekali minum. Jadi kita bisa lihat dari misalnya untuk kebutuhan dia 200 mili misalnya kita buat jadikan jus, kita isi di 100 mili. Kita lihat kalau yang 100 mili habis, alhamdulillah hari ini dia habis. Sisanya hanya 100 mili. Kan banyak sekarang botol-botol kecil seperti itu. Jadi dia udah ada sayur dan buahnya dia udah dapat. Kalau terkait protein hewaninya misalnya di rumah, telur kan yang paling gampang. Rasanya nggak ada satu keluarga pun yang nggak ada telur di rumah. Betul. Benar nggak sih? Walaupun mungkin memang ada yang alergi telur ya. Nah, itu tetap anaknya diberikan telur di rumah. Nah, untuk tahu tempenya tinggal diapain aja, boleh dijadikan kudapan dia. Artinya porsi pagi dia sudah terpenuhi, karbohidratnya dia sudah dapat, sayur dan buahnya dia sudah dapat, protein hewani dan nabatinya udah dapat. Gampang kan sebenarnya. Jadi B2SA itu tidak mahal, B2SA itu tidak ribet. Yang bikin mahal dan bikin ribet itu hanya alasan kita. Stigma kita juga sih sebenarnya. Cara berpikir kita. Kak, ini kan kita juga mau selesai nih, Kak Dewi ya. Cepat kali ya. Nggak terasa. Bisa lebih lama. Tolonglah, 40 menit gitu. Kak Dewi, jadi sorry nih Kak Dewi. Tia kan juga
aktif di bidang sosial kemanusiaan. Jadi kebetulan Tia tuh mendampingi anak-anak kanker. Anak-anak kanker Aceh. Setiap kali kami tanya ke orang tuanya kenapa anaknya bisa menjadi kanker, ternyata yang paling menjadi masalah adalah konsumsinya. Ibu-ibu hamil yang akhirnya anaknya jadi stunting, gizi buruk, hidrosefalus, kanker dan segala macam. Gimana Dinas Pangan Aceh ini bekerja sama dengan pemerintah Aceh untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya orang-orang yang tidak kita bisa jangkau secara pendidikan. Misalkan kayak yang di daerah-daerah terisolir, perkampungan, yang juga kan mereka kurang paham. Yang penting anakku bisa makan, udah. Walaupun cuma ceplok terus sama minyak sama garam. Gimana caranya pemerintah Aceh juga bekerja sama dengan Dinas Pangan lah gitu untuk bikin mereka pintar lah. Ya, kalau terkait itu kita di Dinas Pangan, khususnya di saya juga ya, kita ada kegiatan namanya kalau di APBN itu Desa B2SA. Desa B2SA. Jadi B2SA itu selalu kita dengung-dengungkan. B2SA itu konsepnya kalau dulu tuh 4 sehat 5 sempurna, zaman-zaman kita muda dulu, zaman kita kecil, muda, perasaan udah tua, padahal masih muda ya. Anak baru 3. Jadi konsep B2SA ini berubah baju dari 4 sehat 5 sempurna. Dulu susu itu dianggap penyempurna. Ternyata susu itu hanya protein, hanya dia di kandungan di dalamnya protein dan dianggap sama dengan yang lain. Dia bukan penyempurna. Kalau dulu yang udah minum susu itu udah yang paling sempurna gitu kan. Padahal enggak, dia sama aja pentingnya dengan yang lain karena susu itu adalah protein. Dia tergantung dari sumber apa. Kalau dia dari dari hewan ya berarti protein hewani. Kalau dia dari kedelai ya berarti dia protein nabati, kan itu aja. Nah, kalau untuk yang tadi bagaimana kita menjangkau sampai ke daerah-daerah, itu terkait lagi dengan anggaran ya. Tapi kita sudah melaksanakan itu, ada namanya Desa B2SA. Desa B2SA itu dari dana APBN di Badan Pangan Nasional. Nah, itu ada setiap tahun kita ada. Termasuk salah satunya di samping melakukan edukasi dan sosialisasi, juga ada memberikan makanan selama minimal 50 sampai 60 kali pemberian makanan. Dengan konsep B2SA tadi, dengan penerima makanannya itu 40 orang minimal. Itu ada anak stunting, jadi calon pengantin juga. Sebenarnya edukasi itu udah kita laksanakan. Andaikan saja anggaran nanti dari Bapeda mau lebih banyak ya kan. Ya mungkin dari teman-teman Bapeda ya, Bapak Kaban. Kita coba menduplikasi kegiatan dari APBN ini di APBA, itu namanya Gampung B2SA. Gampung B2SA ini yang baru kita lakukan uji coba di 6 desa di Aceh Tamiang. Itu juga dengan konsep yang sama. Diberikan ke minimal 40 penerima makanan, anak stunting, gizi buruk, overweight, yang obesitas, calon pengantin juga, ibu hamil, ibu menyusui. Itu ke 6 nih kita masukkan dalam 40 itu. Itu bentuk edukasi dan sosialisasi kita. Jadi kita nggak hanya cuap-cuap aja, tapi kita berikan contoh makanan. Selama minimal, kalau yang APBA karena anggaran kita terbatas, kita baru sanggup berikan makanan 20 sampai 30 kali pemberian makanan. Yang kita harapkan kalau anggaran itu lebih besar lagi, nanti kita bisa berikan sesuai seperti yang Badan Pangan Nasional laksanakan. Mereka memberikan sampai 40 sampai 50 kali. Wah, keren gitu. Oke, boleh dong Kak Dewi pesannya untuk anak-anak muda nih, teman-temannya Raja, mamamu nih lagi tampil kan. Raja ternyata di sekolah malah jajan. Kuliah dia. Oh, udah semester 3. Udah gede anaknya dong. Jomblo masih Raja? Gak tahu juga sih, lagi galau kayaknya sih. Gak apa-apa kalau galau, ada anak saya Kak Dewi. Ada tawaran. Tenang Ja, cantik lo Ja. Oke, boleh nih pesannya lah. Pesannya masih tetap sama di dalam kita iklan. Kita dalam mengkampanyekan makan enak B2SA ini, itu kita ada jargon namanya ya. Makan enak, makan sehat, makan B2SA, habiskan. Terima kasih Kak Dewi sudah mampir di sini cuap-cuap sama kita, bacrit. Kalau kita bilang apa nih bacrit, ngebacot gitu ya. Tapi intinya adalah edukasi. Ilmu juga kita di sini kita belajar banyak ya. Boleh bermain di sini, studionya kita cantik ya Kak Dewi. Sering-sering ya minta diundang sama Om Fikri. Iya, harus dari kru nih, harus sering-sering buat status. Saya aja sih yang jarang lihat ya. Mungkin besok-besok Kak Dewi bisa diajak teman-teman Kak Dewi di dinas-dinas terkait untuk mendukung program pemerintah Aceh. Terima kasih.
Makasih, lagi. terima kasih juga buat Tia untuk cuap-cuap pagi ini. Sorry tadi udah baru perkenalan pertama langsung dengan komentarnya, loh kok makan seperti ini di pagi hari. Semoga Langsung. katanya harus ada kenangan indah ya, itu kenangan indah pertama. Karena pandangan pertama itu menentukan pandangan selanjutnya. Aduh, nih ngeri nih Alea nih kalau dapat mama tuan kayak gini Alea. Nggak apa-apa, untuk hidup sehat pokoknya mama izinkan sama Raja. Oke, kita pamit ya Kak Dewi. Terima Ya. kasih banyak untuk rekan pembangunan. Jangan lupa subscribe di YouTube kita di Bapeda Aceh dan juga all sosmed, ada Instagram juga, ada Facebook juga ya. Oke, nanti saksikan ke depan kita akan mengundang narasumber yang berbeda, yang paling cantik juga, yang paling ganteng, yang pinter. Amin. Dan sudah terakreditasi. Oke, pokoknya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.